Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wite Tongtien. Sobat Kerukunan, pada edisi podcast Kerukunan kali ini kita akan membincang seputar milenial, khususnya terkait kerukunan di kaum milenial. Nah, telah bersama kita Sobat Kerukunan, kita ditemani kembali oleh Bapak Dr. Robi Nur Hadi, MSI ya Pak ya? Ya. Baik, selamat datang Pak Robi di podcast Kerukunan Pak. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Kerukunan, Pak Robi ini merupakan salah satu anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta, dan juga beliau adalah seorang dosen. Nah, dosen hubungan internasional ya Pak ya? Ya, di Universitas Nasional. Nah, di Universitas Nasional. Tentunya Pak Robi dekat sekali dengan dunia anak-anak milenial yang merupakan hari ini usianya adalah usia anak-anak kuliah, ya Pak ya? Dan ya, betul. pemuda dan lain sebagainya. Baik Pak Robi, barangkali ada yang mau disampaikan dulu Pak sebelum kita mulai perkenalan atau aktivitasnya selain di UNAS dan FKUB apa gitu Pak? Ya, saya sedikit-sedikit berbisnis ya. Kemudian juga melakukan kerja-kerja sosial dan hal-hal lainnya yang bermanfaat dan menjelaskan tentang visi kita ke depan. Siap. Berarti ini Pak ya sering jadi pembicara dan lain sebagainya ya Pak ya di forum-forum. Ya, seni Simatupang siang malam tunggu panggilan. Baik, nah Pak Robi, gini Pak, jadi kita kan temanya tentang anak-anak milenial ya Pak ya? Iya betul. Nah tema ini Pak, ini seringkali diperbincangkan beberapa tahun terakhir, dunia milenial gitu kan. Anak-anak milenial, saatnya anak milenial berbicara dan lain sebagainya gitu kan. Sebenarnya apa sih milenial itu Pak? Gitu kan? Sebenarnya milenial itu kata kuncinya lucu ya. Lucu Pak? Karena cute kan? Ya saya dong Pak. Kan nggak ada yang membosankan sebenarnya dunia milenial itu ya. Gitu. Kedua harapan ya. Jadi kaum milenial itu punya harapan. Dia punya masa kini dan punya masa depan. Bagi generasi senior ya, mungkin dia punya masa kini, belum tentu dia punya masa depan. Siapapun yang punya masa depan, dia selalu punya peluang. Nah, kerukunan kaum milenial itu menjadi relevan karena mereka adalah calon-calon agen-agen kerukunan masa depan. Baik. Nah berarti gini apa ya? Sebenarnya gimana sih Pak Robi itu melihat karakteristik anak-anak pada hari ini yang merupakan generasinya adalah generasi milenial? Apa sih perbedaannya dengan generasi sebelumnya gitu kan? Jadi itu yang nanti kita akan mengetahui Pak karakteristik itu Pak. Iya, saya ambil contoh ya. Kalau kita lihat mobil tuh, ya yang nggak punya pun kan pernah naik mobil, minimal naik mobil angkot, bajai kan tuh. Coba lihat ya, di mobil itu selalu kita akan melihat kaca depan mobil ya selalu lebih besar dibanding dengan kaca spion, benar nggak? Iya, betul. Nah, kaum milenial adalah seperti kaca depan mobil. Dia punya ruang dan gambaran yang luas ya gitu. Nah, yang sebutlah generasi masa lalu itu seperti kaca spion. Ya, maka pesannya nih, saya akan menyebut sobat-sobat kerukunan sebagai kaum milenial kalau dia lebih melihat masa depan seperti halnya kaca mobil yang besar itu. Jadi yang disebut milenial itu adalah orang yang selalu bicara masa depan. Mas Dani itu masih muda, tapi kalau bicara masa lalu, saya anggap
ini Orang tua. murtad dari kaum milenial. Oh gitu ya Pak ya. Ya, keluar dari milenial. Itu orang tua. Itu masa lalu. Oke. Maka ya, siapa yang biasa melihat kaca depan mobil masa depan, umumnya dia larinya kencang. Coba lihat pelari. Ya. Kalau dia lihat ke depan, dia akan jauh lebih kencang dibanding orang yang sebentar-sebentar lihat ke belakang. Belakang. Iya betul. Pasti kecepatannya akan berkurang. Gitu. Nah, kaum milenial penuh dengan harapan dari kami ya, saat mereka itu melihat masa depan. Dengan masa depan sebenarnya dia juga bisa lebih tahu peluang. Dia bisa lebih tahu apa yang dilihatnya. Saya percaya bahwa kaum milenial kita ya, itu lebih banyak berselancar, baik di dunia maya terutama kan ya, Iya. atau dalam ilmu-ilmu pengetahuan. Saya bahkan menghormati ya, proses pencarian pengetahuan itu tidak selalu formal. Ya, misalnya di bangku sekolah. Iya. Tetapi di bangku masyarakat, di bangku pengalaman, di bangku pergaulan, itu bagian dari cara mereka melihat masa depan. Yang penting jangan berhenti. Pada saat dia melihat peluang, jangan berhenti. Saat dia menemukan tantangan, lalu kemudian merasa putus asa, jangan berhenti. Karena masa depan itu, keberhasilan itu, seringkali hanya satu langkah setelah dia gagal. Seringkali dia hanya tertutup satu tirai yang kecil untuk kemudian dia menyempurnakan masa depan yang diraih. Nah, dalam konteks ini saya sangat berharap bahwa teman-teman kaum milenial ini itu bisa membawa agenda-agenda kerukunan. Ya. Kenapa agenda kerukunan ini menjadi penting, Mas Ani? Ada ungkapan dalam hubungan internasional nih, tadi karena nyebut saya sebagai dosen hubungan internasional UNAS ya. Gimana tuh Pak? Itu di dalam hubungan internasional itu ada namanya civis pacem para bellum. Bahasa apa tuh Pak? Mau tahu apa mau tahu banget ini? Kalau diteruskan, ya, civis pacem para bellum omni contra omnes. Siapa yang mau damai, dia harus bersiap untuk perang. Ini bahasa terjemah sederhananya. Artinya apa? Kita perlu, kita membutuhkan kedamaian. Bahkan untuk damai, orang bersiap untuk perang. Kenapa rukun itu penting? Karena dengan rukun kita tidak perlu perang. Betul. Untuk mendapatkan kedamaian. Ya. Ini kata kunci. Sehingga ya, saya tentu ingin berharap teman-teman kaum milenial itu dia mulai menabung kerukunan. Seperti apa tuh Pak menabung kerukunan? Menabung kerukunan dimulai dari ya, tidak mudah untuk nge-share sesuatu yang bagi orang lain ya, atau bagi kelompok lain itu kemudian mengundang perang. Oke. Atau mengundang ketidakrukunan. Hal yang mudah saja, ya kan? Iya. Teman-teman punya grup WA, ya kan? Iya, bisa grup keluarga tuh Pak. Grup keluarga, grup di mana saja, atau teman di sekolah, ya kan? Atau dia punya Facebook, ya, Instagramia, Twitteria, kan gitu ya? Iya. Punya akun-akun seperti itu. Sekarang ada satu lagi, TikTokia. Oh iya. Jamaah TikTok. Iya. Jadi kita semua punya ruang untuk kita mengemukakan pikirannya. Nggak zaman-zaman orang tua dulu ya. Kalau misalnya dia ingin pendapatnya didengar ya dia harus dikutip dalam satu media cetak. Sekarang kan semua orang bisa bicara itu. Nah, oleh karena itu gunakan ya, ruang publik itu, kata Jürgen Habermas ya, berupa media-media sosial itu untuk menabung masa depan, menabung kerukunan. Bagi orang-orang yang sudah melewati masa ini, dia itu seperti membuka tabungan masa lalu. Coba lihat orang-orang yang kemudian bisa diterima di masa kini adalah orang-orang yang menabung kebaikan di masa lalu. Menabung kerukunan, ya kan? Menabung perdamaian.
coba cek juga orang-orang yang melakukan tindakan sebaliknya. Dia menabung masalah, ya kan? Dia menabung persoalan, ya kan? Dia menabung perang. Maka hari ini kerepotan. Jadi sebenarnya kaca spion yang tadi saya analogikan di mobil itu penting sesekali dilihat, tetapi jangan setiap hari dilihat atau setiap saat. Penting untuk kita lihat kalau kita mau belok kiri belok kanan kan ya, supaya nggak apa? Supaya nggak nabrak orang. Iya betul. Dari masa lalu kita belajar yang kelirunya apa. Oke. Dari kaca mobil yang besar kita belajar tentang apa yang kita lihat di depan, bukan apa yang kita lihat di masa lalu. Jadi teman-teman sekalian, kami sangat berharap dan kami percaya, ya, kaum milenial itu, ya kan, dia mewarisi banyak hal yang tentu lebih. Ini kan orang lain sebutnya sebagai generasi Z ya, yang dari sisi gennya saja sudah berbeda. Dan Indonesia termasuk negara yang punya apa yang disebut dengan bonus demografi ya. Jadi banyaknya kelompok milenial ya, yang pada saya berharap ini menjadi satu kekuatan yang produktif. Pada akhirnya kita akan berlomba dengan negara-negara lain ya, untuk memastikan bahwa hasil-hasil masa depan itu bisa tercipta dalam produksi kreatif ya pada masa kini. Itu ya. Baik, jadi Pak Robi, kalau dari penjelasan Pak Robi tadi ya, bahwa milenial itu tidak hanya sekadar kata benda ya Pak ya, yang berarti anak muda dari umur sekian, tapi juga kata sifat. Ya Pak ya. Jadi yang melihat masa depan itu sebagai seperti kaca mobil yang besar, memiliki harapan optimisme ya Pak ya. Itulah sesungguhnya memiliki jiwa-jiwa milenial yang merupakan pemuda pada hari ini ya Pak ya. Nah, tadi juga sudah banyak tuh disampaikan Pak Robi terkait apa sih, saya jadi ingat tuh Pak, ada gium bahasa Arab man yazra yahsud itu Pak. Jadi barang siapa yang menanam pasti menuai, dan hari ini para milenial itu sedang menanam ya Pak. Sedang menanam untuk mendapatkan manfaatnya di yang akan datang. Nah, bagaimana sih Pak Robi itu melihat potensi apa aja sih yang ada pada diri milenial itu Pak, untuk menggapai masa depan yang damai, masa depan yang rukun, yang cerah bagi mereka secara pribadi, dan khususnya juga kedamaian bagi sekitarnya gitu kan, khususnya bagi bangsa itu. Kaum milenial ini yang paling besar, dia berpeluang untuk lebih banyak didapatkan, bahkan secara gratis ya, adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Saya ajukan pertanyaan begini. Kalau ada dua pilihan, apakah kelompok milenial atau kelompok kolonial ya, dalam tanda kutip, untuk menuju orang tua misalnya, generasi tua gitu kan, mana dari dua kelompok ini yang paling banyak pegang handphone, gadget, smartphone? Betul. Kalau dulu saya aja baru megang handphone itu pas kuliah Pak. Kalau sekarang, mana yang paling banyak? Anak milenial. Anak muda. Bukan karena dia katakanlah dibeliin oleh orang tuanya, tapi kemampuannya untuk membangun rasa penasaran sehingga kemudian dia mengetahui, belajar otodidak dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ya, kalau saya ibaratkan, dia ini punya gerbang yang jauh lebih besar dibanding generasi kolonial. Maka pintu gerbang ilmu pengetahuan akan mudah didapat, dengan catatan yang dipakai gadgetnya jangan main game mulu, ya kan? Atau hal-hal yang nggak produktif gitu. Kalau itu yang terjadi, maka saya bisa duga ya, ini akan jadi generasi-generasi tidak beruntung, atau mungkin jadi generasi sampah. Kan dalam setiap produksi itu ada yang jadi barang, ya kan? Ada yang jadi sampah kan? Betul. Sekarang mau yang mana? Maka jadi barang, saya berharap dan saya mendoakan kepada teman-teman kaum milenial, mudah-mudahan jadi barang yang bermanfaat. Amin. Gitu. Jadi satu, peluang ilmu pengetahuan
Yang kedua, saya sebut saja peluang ekonomi kreatif. Iya. Kan kita pernah dengar ya, ada satu foto ya, yang kemudian dijual di satu aplikasi ya. Oh iya. Dia dapat berapa miliar? Iya, betul. Iya nggak? Iya. Ada apa tuh, saya lupa. Iya, ada lah satu aplikasi nanti jadi iklan. Iya, betul. Generasi dulu mana pernah punya peluang itu? Betul. Kita juga diperdengarkan ya sebutlah ahli sosial media yang dari Afrika itu, dia cuma bilang, oh iya. siapa ingat? Hobi. Habi. Iya. Habi. Hanya Iya. dengan begini, kemudian Iya. dia viral, dan setelah dia viral apa? Dapat penghasilan dong. Dia dapat pendapatan ekonomi kreatif. Iya. Betul. Generasi kolonial punya peluang itu? Enggak. Ya. Dan teman-teman milenial itu punya itu. Bayangkan kalau peluang-peluang ini didedikasikan untuk membangun perdamaian, didedikasikan untuk membuka ruang kolaborasi kerukunan dengan generasi kolonial ataupun dengan generasi masa depan lainnya, atau dengan bangsa-bangsa lainnya, Indonesia ke dunia misalnya, atau warga Jakarta ke Jawa Barat, ke Banten, atau nih misalnya teman-teman Persija dengan Persib, ya kan? Iya, betul. Jackmania, Aremania dan sebagainya. Iya. Kalau kita tabung kerukunan, maka kita akan melihat keindahan masa depan, keindahan main bola, ya kan? Keindahan berusaha dan membangun karya-karya lainnya. Ini baru 2. Kalau diteruskan bisa 1 semester itu. Berarti butuh berapa episode tuh Pak? 21 ya? Nah, selama tadi aja. Oke. Baik, tadi artinya kan gini ya Pak ya. Anak-anak milenial itu sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya, karena didukung oleh dengan kecanggihan teknologi dan lain sebagainya ya Pak ya. Artinya kaum milenial itu kan hari ini sudah ada di depan gerbang, tinggal bagaimana dia bisa menelusuri hal tersebut ya Pak ya. Nah cuma kan begini Pak, problemnya karena kebanyakan kan biasanya anak-anak milenial yang berselancar di dunia media sosial gitu kan, baik di Instagram dan lain sebagainya yang tadi Pak Robi sebutkan, tentu juga mereka berpeluang untuk mendapatkan informasi ilmu, iya tentunya. Tapi juga seringkali yang datang informasi kepada mereka adalah informasi-informasi yang tidak benar, informasi yang hoax, bahkan bisa memecah belah gitu kan. Nah ini gimana sih Pak caranya agar pesan untuk generasi milenial ini agar tidak sampai kepada informasi-informasi yang tidak benar, kemudian bisa menimbulkan perpecahan gitu Pak? Iya, kan tadi saya bilang ciri anak muda itu, ciri milenial itu adalah yang selalu bicara masa depan. Iya. Masa depan itu tadi peluang-peluang tadi. Tapi kita perlu melihat sesekali kaca spion. Nah, kaca spion itu adalah pengalaman. Maka untuk mengantisipasi masuknya hal-hal yang keliru lah, gitu. Hal-hal yang merugikan masa depan, maka tanya kepada yang berada di generasi kaca spion itu. Tanya kepada orang-orang yang berpengalaman, atau misalnya dia bisa belajar kepada orang-orang yang memang pernah mengalami kebaikannya atau mengalami keburukannya. Misalnya dari satu hal selalu akan menghadirkan 2 pilihan kan, baik dan buruk dalam arti sisi dampaknya. Nah, kita mungkin bisa bertanya, berpikir, atau gunakan hati nurani. Saya yakin itu. Tapi kalau misalnya tidak percaya diri untuk bertanya pada diri sendiri, kita bisa tanya yang sudah berpengalaman. Bertanya tidak meruntuhkan derajat kita. Penting tuh Pak. Belajar tidak membuat kita lebih rendah daripada yang mengajar. Ya kan? Saya sebagai dosen di UNAS, saya anggap mereka adalah teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, dan kepada mereka juga saya belajar. Tidak ada seseorang itu Superman ya, semuanya bisa. Kita harus belajar. Kita sebenarnya sedang belajar. Hanya bedanya ada yang sudah belajar duluan, atau yang baru belakangan, atau baru saat ini. Nah, disitulah kita
bisa saling bertransaksi gagasan, membangun kolaborasi. Kata kuncinya adalah kita tidak selalu melihat satu realita yang bagus ya, satu realita yang menguntungkan. Mungkin juga ada satu realita yang menantang, penuh ancaman. Sama seperti kita naik motor atau naik mobil kan, di depan kadang-kadang jalan kosong atau tiba-tiba macet, realitas kehidupan yang macet, atau bahkan tiba-tiba kita ditabrak orang. Nah, yang terpenting saat mengalami itu adalah bukan memikirkan masalahnya, tetapi pikirkan cara menangani masalahnya. Semua orang dikasih realita yang sama, semua orang dikasih ujian, tapi tidak semua orang mengerti bagaimana cara menangani ujiannya. Nah, ini titip pesan saya kepada teman-teman ya. Kita sama-sama belajar dan saya menitipkan itu. Seringkali kalau kata Agnes Monica itu, life is never flat. Ya. Dunia yang kita hadapi tidak selalu datar. Ya kan? Kadang hidup tidak selalu baik-baik saja. Kami mengerti itu. Kami semua mengalami hal yang sama. Supaya kita baik-baik saja, kita harus sadar bagaimana cara untuk kembali baik. Kalau dalam satu ungkapan yang saya ingin selalu ingat adalah, kita harus tetap soleh dalam situasi yang tidak soleh. Kita harus tetap baik dalam situasi yang mungkin tidak baik. Kalau kita menghadapi yang tidak baik, kalau dalam Islam itu ada istilah atau ada cuplikan ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kenapa harus sabar dulu baru sholat? Karena saat orang tertekan, ya kan, menghadapi realitas yang buruk, yang diperlukan adalah kesabaran. Kesabaran adalah ruang untuk kita memberi jarak ya, sampai kemudian kita kembali stabil. Oleh karena itu kepada teman-teman milenial yang hari ini mungkin sedang mengalami ujian ya, jangan khawatir. Semua pernah mengalami ujian, tinggal bagaimana cara kita menghadapinya. Ya kan? Dunia tidak berhenti pada saat kita dikasih ujian sebesar apapun. Ya, gitu. Kita masih punya peluang untuk kita bisa kembali baik. Ya kan? Kadang kita perlu semakin memperkuat hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, ya, keimanan kita, karena ada saat-saat di mana kita hanya perlu mendengar apa yang Tuhan arahkan daripada apa yang orang omongkan tentang kita. Jadi tetap soleh dalam situasi yang tidak soleh. Baik, luar biasa Pak Robi, penjelasannya tentu penuh dengan syarat makna yang sangat mendalam saya kira. Nah begini Pak Robi, tentu cita-cita berdirinya negara Indonesia ini ya Pak, ini dalam konteks kenegaraan dan nanti bagaimana perannya generasi milenial. Jadi kalau kita dibaca di undang-undang kan ada apa tuh? Ada kata perdamaian abadi ya kan, menuju perdamaian abadi gitu. Nah, tentu ini yang tadi Pak Robi katakan bahwa ini adalah tujuan kita hidup adalah ingin kedepannya kita hidup dengan tentram, dengan damai dan lain sebagainya. Nah, dengan potensi-potensi yang tadi Pak Robi sampaikan gitu kan, bahwa mereka itu punya potensi mendapatkan ilmu yang lebih besar, kemudian juga melalui kreativitas yang mereka miliki dan potensi lainnya, langkah apa aja sih Pak yang bisa mereka lakukan untuk bisa mencapai tujuan tadi, tujuan agar kita hidup dengan sebuah kedamaian, kerukunan, ya baik sesama antar umat beragama ataupun di internal umat beragama. Ini kan seringkali menjadi isu yang sangat hangat lah ya Pak ya, kalau berbicara tentang agama. Gimana Pak? Ya, sebenarnya setiap kita itu membutuhkan perdamaian. Ada yang tidak membutuhkan? Kayaknya enggak ya? Iya. Mungkin orang yang sehat, saya kira perlu perdamaian. Yakinlah sebenarnya yang lain juga memerlukan hal yang sama. Oke. Yang membuat tidak damai, tidak rukun itu karena kita punya kepentingan
ya. Kepentingan diri, kepentingan kelompok, dan kita tidak sadar ada kepentingan orang lain dan kelompok orang lain. Jadi kata kuncinya apa? Kita perlu sadar, ya, bahwa kita punya kepentingan, orang lain punya kepentingan. Maka letakkan pada porsinya masing-masing. Saya yakin satu hal ya, bahwa kita bisa menciptakan satu lompatan perdamaian yang jauh lebih besar ke depan dari kaum milenial ini dibanding masa lalu. Kenapa? Karena pilihan exit yang sifatnya lebih damai itu lebih banyak sekarang. Kan untuk orang keluar dari situasi yang tidak damai, dia kan perlu satu kecukupan ilmu dan pengetahuan ya, untuk mendapatkan pilihan-pilihan. Contoh lah, kalau dulu orang bikin makanan itu paling cuma 5 rupa ya. Sekarang kalau kita ke nasi padang bisa 50 rupa. Yang berkembang apa? Ide kan. Yang berkembang adalah kemampuan mengelola pengetahuan dan ilmu sehingga bisa menyajikan banyak menu. Perdamaian juga perlu menu. Karena masalah ketidakrukunan, konflik, itu juga menunya makin banyak. Ya. Ya kan dulu mungkin konflik itu hanya sumbernya 1, 2, 3. Ekonomi, politik, bla bla bla. Tapi sekarang kan konflik itu menunya banyak. Lebih dalam, lebih kompleks ya Pak ya. Lebih kompleks. Nah, dengan kekuatan hari ini yang dimiliki oleh orang-orang pembelajar hari ini, dengan ruang yang memungkinkan dia berselancar. Kalau dulu untuk kita mengetahui ilmu di Amerika, di Eropa, di Australia, atau di Afrika, atau di Timur Tengah, kita perlu belajar ke sana. Sekarang kan tinggal googling. Betul Pak. Tinggal dia belajar melalui e-books, kan ya, melalui banyak hal. Sehingga apa? Dampaknya menu-menu perdamaian, menu-menu resolusi, menu-menu untuk kita mendapatkan solusi-solusi rukun, solusi-solusi damai, jadi lebih banyak. Padahal mungkin masalahnya lokal. Jadi kita harus bangun di mana masalah menunya lebih sedikit, sedangkan perdamaian menunya lebih banyak. Sehingga ibarat nanti orang naik motor, lepas tangan, merembun, kita punya solusinya. Nah, saya yakin, saya yakin kaum milenial, kaum hari ini dan ke depan akan jauh lebih banyak asal lakukan yang tadi. Kemauan untuk belajar, berselancar, dan tentu ya sadar tadi. Kalau kemudian ini yang dikedepankan adalah ego, merasa saya lebih benar, ya kan? Bahwa merasa saya harus lebih banyak, bahwa saya paling-paling, ya kan? Ya, saya anggap itu adalah satu situasi yang akan lebih buruk. Kenapa? Kekuatannya makin banyak, orangnya makin banyak, masalahnya lebih kompleks. Kalau yang kesadarannya semakin sedikit, maka itu akan jadi masalah. Saya ingin titip ya untuk masa depan. Saya ibaratkan ya, masalah itu seperti sampah. Ya. Orang ya yang dalam kehidupannya banyak buang sampah dan dia tidak pernah membersihkan sampah, maka mereka akan menjadi orang-orang yang gagal. Ya, dia bikin masalah dan masalah itu tidak pernah diselesaikan. Jangan jadi kelompok yang ini. Yang kedua, ada orang yang buang sampah, bikin masalah, dan dia menyelesaikannya sebatas dia ngambil sampah yang berserakan itu. Misalnya masalahnya 5, dia selesaikan 5. Ini akan menjadi orang biasa-biasa saja. Ya nggak lebih ya nggak kurang juga gitu kan. Kalau toh harus begini, tolong ingat kita nih, ya kan? Karena kita akan membangun generasi milenial yang ketiga. Orang yang kalau bisa jangan buang sampah, jangan bikin masalah,
dirinya, Oke. keluarga, ya kan, masyarakat gitu kan ya. Heeh. Misalnya dia tidak narkoba, janganlah. Iya. Atau terjebak dalam porno aksi, ya kan. Hmm. Atau hal-hal yang merugikan image-nya, atau bahkan hal yang lebih buruk daripada itu, kriminalitas. Ini seperti orang bikin sampah, buang sampah, bikin masalah. Kalau bisa ini tidak ada, atau betul-betul dijaga supaya dia tidak Bikin masalah. bikin masalah, tidak buang sampah. Hmm. Nah, pada saat yang sama, ya, dia tidak perlu memungut sampah kalau sampahnya nggak ada. Ya. Dan kalau toh ada sampah kan seperti generasi yang kedua kan, generasi milenial yang kedua, dia buang sampah, sampahnya dipungut, Iya. bersih, ya kan? Iya. Ini kalau tidak buang sampah, maka ini energinya akan jadi energi kebaikan semua, energi keberkahan. Saya berharap dengan sangat kita menghasilkan generasi milenial yang ketiga tadi, tidak buang sampah, sehingga sampah tidak perlu dipungut dalam kehidupannya. Dengan begitu dia bisa membangun prestasi, dia bisa bangun kerukunan, dan dia bisa bangun perdamaian. Saya sebut ini dengan kaum milenial generasi perdamaian, Generasi perdamaian. agen-agen kerukunan. Oke. Dan yang jauh lebih hebat dari itu, yang kata kuncinya akan ditemukan di masa depan. Kalau sudah ketemu kata kuncinya, beritahu saya, meskipun mungkin saya sudah nggak ada. Gitu Mas Dani ya, saya kira. Sangat luar biasa Pak. Intinya bahwa sebagai generasi milenial dengan segala fasilitas yang ada ya Pak ya, bahwa sebisa mungkin kita gunakan untuk hal-hal kebaikan seperti belajar. Dari belajar kita tahu terbangun sebuah kesadaran, sehingga dari sebuah kesadaran tadi ya kita tidak menjadi generasi yang membuang sampah, apalagi nggak dipungut ya Pak ya. Kalau bisa jangan nyampah, atau kalau bisa ya kita selesaikan sampah-sampah yang lain gitu ya Pak ya. Kalau udah bisa buang sampah yang lain Pak, itu ketemu Pak jawabannya tadi. Iya. Oke baik, Pak Robi, ini yang terakhir ya. Barangkali Pak Robi ada pesan-pesan untuk generasi milenial ya Pak ya, dalam rangka membangun kerukunan di tempatnya masing-masing di Indonesia lah Pak. Gimana Pak? Iya. Saya yakin ya, teman-teman kaum milenial mewarisi gen sebagai agen kerukunan. Saya yakin. Apa buktinya? Hari ini kita damai-damai saja. Betul? Betul. Di Jakarta nggak ada perang kan? Nggak ada Pak. Di Indonesia nggak ada kan? Itu artinya sebenarnya kita sedang punya gen kerukunan, dan kita punya peluang untuk menjadi agen kerukunan. Bukan hanya pada diri kita di rumah, di masyarakat, di Jakarta, di Indonesia, tapi juga kita bisa menduniakan gen kerukunan di Indonesia itu. Dan orang Indonesia kan terkenal ramah ya, Ramah. rukun ya. Betul. Bayangkan saja dari hampir 17.000 pulau dan begitu banyaknya bahasa daerah, ya kan, adat istiadat, kita fine aja kan ya. Oleh karena itu saya selalu melihat Indonesia itu seperti batik ya, dalam banyak corak justru muncul keindahan. Inilah yang saya sebut dengan gen kerukunan. Jadi gen kerukunan itu ingat saja batik. Oke. Batik menggambarkan tentang kita, dan karena itu ya, ayo jangan tangguh, jadi negara kerukunan. Kita akan pelopori kerukunan di dunia, dan karena itu mudah-mudahan kita menjadi atau menjemput sebagai negara, sebagai negara milenial ketiga itu. Oke. Negara milenial kelompok ketiga yang tidak perlu buang sampah, sehingga sampah itu tidak perlu dipungut, dan kita fokus membangun masa depan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Kerukunan, tadi banyak ilmu yang bisa kita dapat dari penjelasan Pak Robi. Tapi yang paling penting adalah Sobat Milenial, kita harus yakin bahwa kita adalah memiliki gen
kedamaian di dalam diri kita, sehingga kita bisa mampu untuk menyelesaikan segala masalah-masalah hari ini dan yang akan datang, dan itu bisa kita akan tularkan kepada generasi-generasi milenial di negara-negara yang lain ya Pak ya. Itu harus kita yakini yang pertama ya Pak. Insya Allah. Iya, kalau nggak yakin ya itu tadi Pak. Nggak ada maknanya kalau yakin ya Pak ya. Oke baik, terima kasih Pak Robi sudah mau mampir kembali di Sama-sama. podcast Kerukunan FKUB DKI Jakarta. Sehat selalu Pak Robi, semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi sobat-sobat kerukunan yang ada di rumah. Saya selaku pembawa acara, selaku host Herli Ramadhani, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.